wabarakatuh. Kembali dengan saya Ria Rajaristiani, mahasiswa semester 3 program studi manajemen 3A, akan kembali mereview ulang pembahasan materi dari mata kuliah hukum bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridhayandi, SH.MH, yang mana kali ini saya akan membahas materi tentang selayang pandang hukum ekonomi. Langsung saja, yang pertama adalah hukum. Hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat, yang apabila dilanggar ada sanksi yang tegas. Jadi, seperti apa yang dibahas minggu lalu, yang termasuk ke dalam hukum tertulis adalah hierarki. Kemudian ada peraturan tidak tertulis, contohnya seperti hukum adat yang dianut di suatu wilayah tertentu. Nah, jika hukum tersebut dilanggar, maka pastinya akan ada sanksi yang tegas, dan sanksinya itu bermacam-macam. Di antaranya ada hukum pidana, perdata, administrasi negara, ataupun hukum adat yang berlaku. Contoh kasusnya, kalau misalkan pidana itu hubungannya dengan penjara, kalau perdata biasanya hubungannya dengan ganti rugi, dan administrasi itu misalnya seperti penutupan izin korporasi atau perusahaan. Nah, kalaupun itu dilanggar, sanksinya pun juga bermacam-macam. Nah, yang selanjutnya ada hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah hukum yang mengatur distribusi atau pembagian sumber-sumber daya agar tercapai kesejahteraan yang berkeadilan. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa ekonomi bisnis itu sangat erat kaitannya dengan hukum. Karena hukum dalam ekonomi ini juga berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku. Kalau misalkan di Indonesia, berarti perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya ada tujuan hukum. Tujuan hukum ini untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Jadi maksudnya menyangkut ekonomi dan bisnis, bahwa mencapai keadilan, kepastian ini juga bertujuan untuk kemakmuran. Yang selanjutnya yaitu tujuan hukum. Tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Jadi maksudnya ini menyangkut ekonomi dan bisnis, bahwa mencapai keadilan, kepastian ini juga bertujuan untuk kemakmuran agar di dalam aktivitasnya juga naik. Yang selanjutnya ada dasar pengaturan. Hukum berdasar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ada beberapa di antaranya. Yang pertama ada pasal 1 ayat 3, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua ada bab 10 pasal 27 ayat 1, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan permintaan ini dengan tidak ada kecualinya. Yang selanjutnya ada pasal 28 ayat 3, bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaku sasaran hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, seperti hak asasi manusia yang dijamin dan diatur, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, salah satunya adalah adanya perlindungan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini dapat diartikan bahwa salah satunya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, di mana negara harus melindungi terhadap hak asasi manusia tersebut. Yang selanjutnya adanya pemisahan, pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Nah, pemisah pembagian kekuasaan lembaga ini contohnya yang dianut di Indonesia adanya trias politika, yaitu pembagian kekuasaan yang dibagi menjadi 3, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Nah, hal ini juga menjadi suatu dasar seperti apa penataan negara, hukum tata negara yang nantinya
menjadi pelaksanaan administrasi negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya ada pemerintahan berdasarkan peraturan. Nah, sekarang kan lagi musim pandemi. Jadi untuk rajaan, selain rajaan kendaraan bermotor mengenai helm, STNK sekarang ditambah dengan menggunakan masker. Bahkan mobil pun harus dibuka kacanya. Itu harus ada aturannya dulu dan itu masuknya ke dalam pelanggaran. Jadi antara pelanggaran dan kejahatan itu beda hukumnya. Selanjutnya adanya peradilan administrasi. Nah, salah satunya ada peraturan peradilan tata usaha negara. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur negara hukum. Yang pertama adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Nah, rakyatlah yang memiliki kedaulatan untuk memilih atau memberikan suatu kewenangan atau mandat bagi para wakil-wakilnya. Contohnya ada yang di DPR, MPD, DPD. Nah, selanjutnya ada pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Jadi segala langkah gerak-gerik pemerintah melakukan tugasnya harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas atau mandiri dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun. Jadi peran lembaga yudikatif di dalam atrias politika yang tadi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, semua peran lembaga ini harus bebas dan mandiri serta tidak memihak kepada siapapun. Selanjutnya adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Nah, adanya LSM mahasiswa ini juga turut dalam berpartisipasi, ikut mengawasi perbuatan dan kebijakan. Contohnya yang kemarin gerakan mahasiswa mengenai RUU KUHP. Semua mahasiswa turut mengkaji, mempertanyakan akan disahkannya RUU KUHP, baik itu mahasiswa hukum ataupun bukan. Jadi itu juga salah satu proses pengawasan yang dilakukan dalam kebijakan pemerintahan. Yang selanjutnya, bagaimana jika dikaitkan dengan ekonomi bisnis, yang dimana bisnis adalah sebuah kegiatan atau usaha yang ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu dalam produksi barang, distribusi pemasaran barang, dan perdagangan jasa. Nah, artinya di dalam pelaksanaan ekonomi atau bisnis yang berdasarkan hukum selalu tetap bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin ada kegiatan ekonomi atau bisnis tidak mencari sesuatu keuntungan. Nah, keuntungan ini untuk apa? Yang pastinya untuk kebutuhan, kemakmuran, dan juga untuk keadilan. Nah, kemudian adanya hukum ekonomi yang mengatur untuk tetap mendapat kesejahteraan dan berkeadilan. Selanjutnya ada pembagian hukum. Hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hubungan hukum yang mengatur pribadi dengan negara atau pribadi dengan banyak orang. Kemudian hukum privat adalah hubungan hukum antara sesama manusia dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan. Dalam ekonomi bisnis, semua itu masuk, baik bisnis secara perseorangan, orang dengan orang ataupun dengan negara. Selain itu ada pajak, ketenagakerjaan, penipuan, pencurian. Nah, semua ini juga bisa masuk dalam pembagian hukum tersebut. Terakhir, bagaimana prinsip-prinsip hukum bisnis? Yang pertama adanya kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonominya? Apa yang dilakukan dari kegiatan ekonomi tersebut? Yang kedua adanya keuntungan yang menjanjikan, yaitu proses ekonomi ini yang berjalan pasti akan ada yang dijanjikan atau menjadi ketertarikan, yaitu adalah keuntungan. Yang ketiga ada terpenuhnya syarat-syarat perjanjian, adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, adanya objek tertentu, dan adanya klausula yang halal. Nah, yang terakhir adanya jaminan dari adanya pelaksanaan bisnis, yang diantaranya ada hukum dan keamanan. Contohnya misalnya investasi. Dalam berinvestasi pasti ada aturannya dan pasti ada
keamanannya pula. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di review minggu depan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.